Apakah udah kelihatan untuk PPT-nya? Udah kelihatan. Oke. Jadi pada yang ini saya akan sharing, sebetulnya bukan membahas materi ya. Cuma sharing apa yang saya ketahui tentang JSP. Saya nggak ahli-ahli banget sih, cuma sedikit tahu gitu. Ya semoga di siang-siang ini kita ngomong-ngomong tentang statistik nggak bikin ngantuk, tambah lapar ya. Oke, pertama apa itu JSP? JSP itu kepanjangannya sendiri yaitu Jeffreys Amazing Statistic Program, di mana Jeffreys ini merupakan pioner gitu ya, atau penemu analisis menggunakan pendekatan Bayesian. Untuk situsnya sendiri itu ada nih jsp/stats.org. Nanti kalau teman-teman pengen baca-baca di sana mungkin untuk juga bisa download softwarenya atau baca-baca materi yang di-share oleh tim JSP, bisa nanti kunjungi di sana. Oke, kenapa kita menggunakan JSP? Untuk diketahui bahwa ini merupakan opini saya sendiri ya. Pertama karena user interface dan user experience-nya itu mudah dipahami, simple gitu. Kedua bersifat open source, artinya kan kita nggak perlu membayar atau subscribe untuk mendapatkan softwarenya itu. Kemudian di JSP ini sendiri, dia juga udah menggunakan analisis Bayesian. Bagi yang belum tahu, analisis Bayesian itu merupakan suatu analisis di mana dia lebih menekankan pada probabilitas gitu, bukan pada frekuentis. Dimana kalau frekuentis itu dia lebih kepada jumlah subjek seperti itu. Kemudian JSP ini tidak perlu memahami sintaks atau coding. Jadi bagi teman-teman yang tahu gitu kan ada namanya software RStudio, itu juga bisa digunakan untuk menganalisis data dan juga bersifat open source. Tapi itu kita harus memahami sintaks atau codingnya. Tapi untuk di JSP kita nggak perlu untuk memahami itu. Kemudian yang kelima, output hasil dari analisis data itu udah sesuai dengan format APA. Jadi nanti kita bisa tinggal copy paste formatnya itu ke Word kita. Dan yang terakhir ini terkait publikasi jurnal. Ini pengalaman saya pribadi bahwa ada beberapa jurnal itu menanyakan lisensi software yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan SPSS gitu ya. Menurut saya kebanyakan mahasiswa psikologi khususnya itu menggunakan SPSS yang masih bajakan, artinya dia nggak membeli itu gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan JSP, pasti itu nggak ditanyain tentang lisensi softwarenya. Kemudian untuk demonstrasi, saya lebih ke demonstrasi sih, sambil demonstrasi sambil menjelaskan apa yang saya lakukan. Pertama kita nanti mulai dari analisis item, yang tadi dari daya beda item, reliabilitas, analisis faktor eksploratory, juga konfirmatory. Kemudian dilanjut dengan t-test yang terdiri dari paired sample, independent, ANOVA, dan MANOVA. Dan juga yang terakhir itu korelasi, Pearson Spearman, regresi linear sederhana, dan regresi linear berganda. Sebetulnya masih banyak jenis-jenis analisis yang bisa dilakukan dengan JSP, tapi untuk sharing ini saya cuma akan mendemonstrasikan beberapa hal ini. Oke, pertama-tama saya akan tampilkan tampilan awal dari JSP. Ini adalah tampilan awal dari JSP. JSP itu kan dikembangkan oleh tim yang berada di University of Amsterdam. JSP ini udah mulai ada dari tahun 2003 kalau nggak salah. Di sini ada nanti kalau kita udah ada datanya di sini, nanti kita bisa klik ini sesuai dengan kebutuhan analisis. Terus juga kita juga bisa menambahkan jenis analisis yang lain sesuai kebutuhan gitu ya. Di sini ada audit, band, distribution, dan sebagainya.
untuk apa ini deskriptif, dites, ANOVA, regresi, dan selanjutnya itu nanti akan saya jelaskan sambil jalan gitu. Kemudian untuk menunya ada di sini. Sini ada, pertama kita lihat pengaturan. Ini biasanya nggak usah diubah apa-apa, default aja. Kemudian untuk hasil, di sini kita bisa menggunakan berapa digit di belakang koma. Kalau untuk di format EPS sendiri itu biasanya digit di belakang koma itu 3. Kemudian juga ada tampilannya, apakah mau menggunakan tampilan dark gitu kan yang lagi keren sekarang, atau menggunakan yang light gitu. Tapi saya lebih enak menggunakan yang light kalau untuk JSP. Kemudian ini ada setting lainnya. JSP ini dia cuman bisa membaca data yang berekstensi ini, JSP, CSP, TSP, SAP, dan sebagainya. Baiklah, kita akan mulai saja. Pertama-tama saya sudah menyiapkan data di sini. Oke, ini datanya masih berbentuk Excel ya, XLXX. Jadi untuk yang kolom 1 ini pastikan itu adalah nama variabelnya. Kemudian selanjutnya adalah datanya. Ini saya sudah membuat data random, jadi artinya data ini data fiktif, bukan data berdasarkan hasil penelitian. Ini random dengan n-nya itu 500. Untuk mengubah data XLSX ini ke CSV, saya lebih enak menggunakan CSV. Biasanya bisa kita klik Save As di sini. Kalau yang terbiasa pakai Save As di sini, kita bisa juga menggunakan ini Save As, atau bisa juga klik F12. Saya klik ini. Kemudian untuk Save As type-nya diganti menjadi CSV. Ini comma delimited CSV. Pastikan yang comma delimited, bukan yang Macintosh, bukan yang MS-DOS, tapi yang comma delimited. Soalnya ini extension-nya sama CSV, tapi pastikan yang comma delimited. Sudah di save aja. Oke, jadi datanya seperti ini. Kemudian untuk membuka data yang telah kita buat tadi, silahkan klik menunya ini, klik open. Ini kan kalau untuk lesson file yang terdahulu gitu Anda kita gunakan, terus komputer. Hanya komputer, klik browse. Kalau misalnya belum ada di sini, silahkan klik browse dan cari di mana data itu tadi kita simpan. Untuk demonstrasi ini kan saya nyimpannya di sini, sharing JSP, daya beda, reliabilitas, dan faktor. Oke, jadi ini adalah tampilannya seperti ini. Ini ada jenis datanya, keterangannya, dan sebagainya. Saya nggak tahu ya apakah ini kelebihan atau kekurangan, tapi untuk mengganti jenis datanya, kalau di mungkin yang sering gunakan SPSS kan kita bisa klik terus ganti gitu kan. Bisa juga langsung di copy terus dipaste kalau di SPSS, tapi kalau ini kita harus klik satu-satu. Misalnya ini ya, ini kan karena sebetulnya ini datanya berbentuk scale atau interval, atau istilah lainnya continuous. Saya ganti ini ada 17. Ya, ada 17. Mungkin bagi teman-teman yang suka klik-klik pakai mouse gitu kan, jadi terasa main game gitu, mungkin main game sambil analisis data. Oke. Nah, udah. Kemudian untuk yang seks ini artinya jenis kelamin ya. Ini kan datanya nominal 1212. Ini bisa kita ganti, satu ini jadi apa, dua ini jadi apa. Jadi silahkan diklik kiri, silahkan diklik namanya ini, terus nanti ini diganti labelnya. Ganti sini satu laki-laki, dua perempuan. Mudah dipahami ya. Kemudian salah satu menurut saya merupakan kelebihannya juga,
dia data di JSP ini tersinkron langsung dengan data sumbernya. Tadi kan sumbernya ini JSP. Kalau kita melakukan aktivitas di dalam file ini, baik itu mengubah, menambah atau mengurangi, dan udah kita save, maka dia akan langsung tersinkron di sini. Saya kasih contoh. Ini akan saya tambahkan xld sum sama dengan sum tutup kurung Oke. Kemudian langsung diklik kiri 2 kali di sini, dia langsung otomatis nanti. Oke. Terus kita save, maka dia akan langsung tersinkron di JSP. Nah, seperti ini. Baiklah, kita mulai dari deskriptif statistik ya, statistik deskripsi. Untuk melakukan analisis itu, silahkan diklik aja ini yang deskriptif, diklik, terus ini klik deskriptif statistik. Nah, jadi ini adalah data yang kita punya, yang di kolom sebelah kiri dan sebelah kanan nanti adalah data yang akan dianalisis. Untuk contoh ini saya akan menganalisis jenis kelamin misalnya. Silahkan klik di sini, tapi bisa juga diklik and drag juga bisa, misalnya seperti ini. Tapi kita akan menganalisis yang jenis kelamin. Jadi di sini terlihat valid atau n-nya ada berapa, terus nilai rata-ratanya berapa, terus nilai deviasi standarnya berapa, nilai minimal dan nilai maksimalnya berapa. Kemudian kalau kita juga ingin menampilkan tabel frekuensinya, silakan di checklist atau diklik yang ini. Maka dia akan langsung otomatis muncul di sebelah kanan ini. Untuk yang tabel frekuensi ini dia hanya berupa data yang berbentuk nominal dan ordinal saja yang ditampilkan. Contohnya seperti ini. Untuk laki-laki ada 216, persennya 43,2, terus untuk yang perempuan 284 dan persennya 56,8. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan, ada plots, grafik. Kalau misalnya kita pengen menampilkan plotnya, silakan diklik saja, misalnya box plot ini. Dia tidak muncul karena ini datanya berbentuk nominal. Coba saya ganti yang berbentuk usia. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman? Saya perbesar dikit. Nah, yang muncul seperti ini. Titik ini adalah outliers. Outliers itu artinya ya mereka-mereka yang baik ekstrim kanan atau yang ekstrim kiri. Dalam kasus ini ini adalah yang ekstrim kanan gitu. Kalau mau memunculkan yang titik ini dia di nomor berapa, silahkan diklik label outliers. Maka dia akan muncul, masih loading. Nah, dia adalah nomor 466 dan dianggap outliers. Kemudian di sini juga ada scatter plots, ada basic plots. Nanti silakan teman-teman coba sendiri gitu. Ini cuma sekedar tabel grafik gitu. Kemudian ada juga pilihan statistik, artinya kita mau memunculkan nilai apa, apakah nilai varians, nilai mode, nilai squeamish atau kurtosis, atau juga Sapir-Whorf. Nanti silahkan dicoba masing-masing dengan datanya masing-masing. Itu sekilas untuk deskriptif statistik. Kemudian saya akan lanjut ke analisis daya beda item. Analisis daya beda item itu kan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah
korelasi item total, artinya kita mengkorelasikan per variabel ini dengan totalnya, atau menggunakan korelasi item total terkoreksi. Itu biasanya kalau yang korelasi item total terkoreksi itu kalau di SPSS nama outputnya itu corrected item total correlation. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk yang korelasi item total itu biasanya itemnya banyak, minimal 30, atau ada yang mengatakan minimal 50. Sedangkan di bawah itu kita menggunakan korelasi item total terkoreksi. Karena ini cuma 17, saya akan menggunakan korelasi item total terkoreksi. Caranya adalah silahkan klik yang deskriptif, silahkan klik yang reliability analysis. Kemudian silahkan masukkan itemnya ke kolom sebelah kanan. Bisa langsung coba diklik shift, terus diklik item yang terakhir ini, maka dia akan langsung select semuanya. Silahkan pindahkan ke sini. Di psikologi biasanya kita menggunakan untuk reliabilitas, kita biasanya menggunakan Cronbach apa. Maka yang ini di checklist. Ini kita checklist saja. Kemudian untuk memunculkan nilai corrected item total correlation ya, silahkan diklik yang item rest correlation ini. Nah, ini dia langsung muncul. Ini adalah nilai-nilai daya beda item. Biasanya kalau kita kan menggunakan cut off-nya itu 0,3. Terus juga ini ada rata-rata korelasi antar item, ada nilai data min-nya, ada nilai deviasi standarnya, sesuai kebutuhan nanti kan silahkan diklik. Ini bisa juga kita klik. Misalnya item itu digugurkan, maka nilai reliabilitasnya akan jadi berapa gitu. Nah, kemudian teman-teman pasti melihat kan ini ada U, sini ada U, di sini ada U. Itu artinya adalah item yang unfavorable. Biasanya kalau kita menginput data dari kuesioner ke Excel misalnya, kita balik kan. Sebetulnya kita membalik itu kan memerlukan waktu yang menurut saya nggak makan waktu lah gitu. Jadi saran saya itu datanya langsung dimasukkan apa adanya. Tapi di sini nanti sini ada fitur reverse scale items. Jadi untuk item-item yang unfavorable ini ya, saya klik control klik control klik control klik control klik, terus saya pindahkan ke sini. Nah, item-item yang unfavorable ini di dalam analisis ini dia akan otomatis terbalik dengan sendirinya. Contohnya seperti ini ya, LD16U. Ini kan minus. Coba kalau kita nggak masukkan ke sini, maka dia akan jadi positif. Masih loading. Nah, dia kan nggak akan masih belum negatif. Karena ini itemnya unfavorable, kita masukkan saja ke sini. Jadi kita nggak perlu balik skornya itu ketika kita menginput data, tapi nanti di ISP aja. Nah, menurut saya ini kurang diperlukan. Jadi kita lanjut. Biasanya cut off-nya itu 0,3. Jadi ini kan ada beberapa item yang nilainya itu di bawah 0,3 seperti yang minus ini, seperti yang LD6, LD9 dan selanjutnya. Apakah langsung kita pindahkan yang dari ini? Artinya kan kita nggak ikutkan lagi untuk analisis. Sebaiknya tidak. Kita copy aja untuk analisis ini dengan segala macam option yang kita klik, kita copy. Artinya dia akan menimbulkan analisis baru. Silahkan diklik yang ini, duplicate. Maka dia akan terduplikat dengan nama yang berbeda. Misalnya yang ini kita ganti namanya reliability analysis, kita ganti untuk menggantinya. Silahkan klik yang warna hitam ini, edit,
to title, misalnya kita ganti 1 gitu ya, terus klik enter. Terus yang ini kita ganti jadi 2. Oke. Item yang tadi nilainya di bawah 0,3 kita nggak ikut sertakan lagi dalam analisis. Jadi ini ada item LD 5, 6, 9, 12, 16, 17. Nah, jadi ini item-itemnya. Kan udah nggak ada lagi yang nilainya di bawah 0,3. Jadi untuk analisis daya beda item begini caranya, dan untuk nilai reliabilitasnya dia langsung muncul di sini, Cronbach alpha ini. Kemudian kita juga bisa mengcopy outputnya ini langsung ke Word. Silakan, misalnya ini diklik, ada tanda panah hitam ini, yang diklik copy. Silakan dibuka Word-nya. Dan dipastekan ke sini. Oke, dia udah sesuai dengan format APA. Untuk mengganti fontnya ya seperti mana biasanya kita lakukan di Word gitu kan. Oke. Kemudian lanjutan dari analisis daya beda item dan reliabilitas itu biasanya adalah analisis faktor. Jadi misalnya ketika kita membuat skala gitu ya, daya bedanya udah bagus gitu, kemudian diperlukan validitas internal atau validitas faktornya atau validitas konstruk istilahnya itu, maka kita bisa melakukannya dengan klik faktor ini, klik yang exploratory faktor analisis. Ini merupakan analisis faktor exploratory, jadi dia nanti akan mengelompokkan item-item yang istilahnya berkorelasi satu sama lain gitu. Sedangkan untuk yang confirmatory faktor analisis itu nanti dia akan mengonfirmasi apakah item-item yang sudah terkumpul tadi udah sesuai dengan modelnya atau belum, udah fit belum dengan model gitu. Itu mulai dari yang exploratory faktor analisis dulu. Silahkan diklik yang ini. Terus untuk item-itemnya kita menggunakan item-item dengan nilai daya beda yang bagus tadi. Jadi ini ada item LD 1 sampai 4. Kemudian 7, 8, 10, 11, 13, 15. Nah, pertama-tama di optionnya, untuk analisis exploratory factor itu eigen value-nya nilainya 1. Kemudian untuk rotationnya itu yang ortogonal menggunakan Varimax, dan estimation methodnya itu menggunakan principal axis factoring. Kenapa menggunakan itu rada ribet kalau dijelaskan di sini, nanti silahkan dibaca bukunya. Kemudian juga bisa kita tentukan berapa nilai faktor loading. Kalau di analisis daya beda tadi kan ini namanya ya daya beda item gitu ya. Kalau di analisis faktor itu namanya faktor loading. Sini standarnya biasanya itu 0,4. Jadi ini 0,4, tapi kita bisa turunkan juga. Misalnya 0,3 mungkin atau 0,5 mungkin. Jadi nanti skor nilai faktor loading yang muncul di sini hanyalah nilai-nilai yang sesuai dengan cut off kita ini. Jadi namanya 0,4. Jadi nilai faktor loading yang di bawah 0,4 maka tidak akan dimunculkan di sini. Tapi ini 1, 2, 3. Ini muncul semua. Jadi semuanya itu memiliki nilai faktor loading di atas 0,4. Kemudian setelah dilakukan mohon maaf, di sini juga ada asumsi yang biasanya kalau itu menjadi sebuah syarat maka harus dipenuhi gitu.
Sini ada KMO test, ada Bartlett test. Biasanya kalau yang pernah menggunakan SPSS ini biasanya muncul. Terus juga ada script plot. Tunggu masih loading. Kalau saya masih jelas kan, moderator? Masih Oke. jelas. Oke, jadi biasanya untuk di asumsi itu dilihat nilai overall MSA-nya ini. Biasanya cut off-nya itu 0,7. Jadi kalau di atas 0,7 artinya telah terpenuhi asumsinya. Kemudian untuk yang Bartlett testnya ini dia harus signifikan. Artinya kan kalau psikologi biasanya di bawah 0,05, jadi ini udah signifikan. Kemudian ini untuk nilai faktor loadingnya per item 0,5, 0,6, minus 0,5 dan selanjutnya. Kemudian untuk reportnya seperti ini. Jadi sebetulnya untuk analisis faktor ya cuman seperti itu, nggak ribet gitu. Kalau dia jadi satu faktor atau dua faktor atau tiga faktor aja. Kadang ada yang misalnya 20 item gitu ya, malah terbentuk jadi 17 faktor, itu yang ada susah untuk menginterpretasikannya. Kemudian di sini kan karena ada nilai yang minus, sama konsepnya seperti yang analisis daya beda item tadi, harus dilakukan analisis ulang karena ada nilai yang minus. Jadi ya sama seperti tadi, ini kita ganti nama analisis faktor analisis 1. Kemudian kita duplicate, klik tambah warna hijau ini. Kemudian ini diganti namanya menjadi analisis evaluator yang kedua. Kemudian untuk item yang LD3O tidak usah diikut sertakan lagi. Oke, ya loading, mohon tunggu. Untuk asumsinya overall MSA sama 0,89, Bartlett testnya juga signifikan, dan untuk nilai muatan faktornya, mohon maaf, dan untuk nilai faktor loadingnya atau muatan faktornya dilihat yang di faktor 1 ini sudah melebihi batasan cut off yang kita tetapkan tadi, yaitu udah di atas 0,4. Dan untuk salah satu juga untuk proporsi, artinya seberapa besar keseluruhan item ini menjelaskan atribut yang kita ukur. Misalnya LD ini tadi saya bikinnya literasi digital. Jadi item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 item ini mampu menjelaskan varian literasi digital sebanyak 43,7%. Seperti itu. Kemudian setelah dilakukan analisis faktor exploratory, kita ketemu nih satu faktor. Jadi kita udah ketemu. Kemudian kita lakukan analisis konfirmatory faktor untuk mengkonfirmasi atau untuk mengonfirmasi apakah satu faktor ini udah fit belum, udah sesuai belum dengan modelnya atau teorinya. Ya, kita klik aja faktor ini, klik confirmatory faktor analisis, nanti akan muncul di sini, masukkan item-itemnya. Biasanya kalau misalnya faktornya itu lebih dari 1, silakan diklik ini, tambah. Ini banyak, ini beberapa. Terus namanya pun bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Tapi karena dalam demonstrasi ini cuma ada satu faktor, jadi yang lain saya hapus, dan faktornya dan itemnya itu cuma ada 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Nah, kemudian sebelum kita lihat outputnya, kita lihat pilihan-pilihan apa yang ada di dalam analisis ini.
Untuk second order factor tidak kita perlukan. Model optionnya saya rasa juga tidak kita perlukan. Additional outputnya kita yang diperlukan itu additional fit measure, artinya untuk menentukan parameter fit atau enggaknya. Multiple CFA enggak, plots-nya juga enggak perlu sih, tapi kalau mau ditampilkan ya juga bisa sih, terserah sesuai kebutuhan. Ini kan plots ini, artinya grafiknya itu. Kemudian untuk yang di advance ini, untuk estimatornya kita menggunakan ML. Kepanjangan ML ini maksimum likelihood. Biasanya kita menggunakan yang ML ini untuk analisis confirmatory factor, tapi biasanya tergantung tergantung kondisi item sih. Bisa juga menggunakan TLS, WLS, tergantung kriteria itemnya. Untuk itu nanti dibaca aja. Terus untuk yang standardization-nya ini silahkan klik yang all aja. Jadi semuanya nanti jadi nanti nilainya dimunculkan nilai yang terstandarnya. Oke. Mau menunggu sebentar. Kedengaran suara ayam? Oke. Jadi biasanya pertama-tama kita itu untuk harus mengetahui apakah modelnya itu udah fit atau belum. Biasanya untuk melihat fitnya itu, yang paling utama itu dilihat nilai chi-square-nya ini, yang untuk nilai signifikansi chi-square-nya. Kalau nilainya sudah di atas 0,05 itu udah pasti fit modelnya. Tapi ini karena di bawah 0,01, di bawah 0,05, maka kita harus melihat parameter-parameter lainnya. Parameter lainnya itu yang sering di psikologi digunakan itu ada CFI, TLI, NNFI, GFI, sama SRMR ini, sama RMSEA ini. Untuk yang CFI, TLI, dan NNFI itu biasanya cut off-nya 0,7. Jadi ini kan sudah di atas 0,7, maka artinya sudah fit. Kemudian untuk parameter lain, ini GFI 0,8. Terus untuk yang SRMR ini, dia itu harus di bawah, dia harus di bawah 0,8. Jadi untuk yang nilai SRMR-nya ini kurang fit, tapi karena parameter-parameter lainnya tadi seperti GFI, CFI, TRI, dan NNFI-nya sudah fit, artinya sudah terpenuhi, maka tidak perlu dipermasalahkan. Dan juga untuk RMSI-nya ini harus di bawah 0,5. Ini kan udah 0,1. Itu, jadi setelah modelnya itu fit, maka kita bisa melihat nilai faktor loadingnya. Kalau modelnya belum fit, maka biasanya untuk memfitkan model itu, maka kita buang item-item dengan muatan faktor di bawah cut off. Untuk ini kita menggunakan cut off-nya standarnya itu 0,4. Nah, ini faktor 1 itemnya LD1. Yang dilihat itu yang standardized STD-EST ini, artinya standardized estimate. Jadi kan untuk item LD1 nilai muatan faktornya 0,6, LD2 0,67, LD4 0,71 dan selanjutnya. Jadi artinya keseluruhan item yang kita analisis ini sudah memenuhi batas kriteria cut off, ini udah bagus gitu kan. Secara validitas konstruk ini udah memenuhi validitasnya, sudah terpenuhi dan bagus sih. Kemudian biasanya kalau lebih dari satu faktor, misalnya 2 faktor gitu, juga ditampilkan nilai korelasi antar faktor itu. Biasanya diklik yang ini, diklik yang residual covariance matrixnya ini.
Tapi ini karena dia cuma satu faktor, jadi ya dia nggak memunculkan apa-apa, dia 1010 ini. Kemudian untuk plotnya ya seperti ini jadinya. Ini bisa di copy. Plots. Kalau plots itu dia bentuknya gambar. Ini nanti dia bisa di copy, bisa langsung dipastekan di Word atau disimpan gambar. Seperti itu. Ini juga bisa di zoom, diperbesar gitu gambarnya, tinggal ditarik aja. Ini misalnya kita pengen ini harusnya kelihatan sih. Ini adalah nilai muatan faktornya ini, tapi di sini nggak kelihatan. Dan ini adalah nilai oh ini nilai anti image. Oke. Demikian untuk yang analisis item. Jadi untuk skala LD, skala fiktif LD ini secara daya beda item sudah terpenuhi. Artinya itemnya sudah memiliki daya beda yang bagus, terus reliabilitasnya juga bagus, ya, udah di atas 0,8. Kemudian untuk analisis exploratory faktor, dia terbentuk hanya satu faktor. Kemudian untuk validitas konfirmatori, dia juga memiliki nilai muatan faktor yang bagus dan terpenuhinya parameter-parameter fitnya. Maka udah selesai untuk analisis itemnya. Oke, saya save aja dulu. Ini untuk yang analisis faktor. Oh ya, mohon maaf, saya kebiasaan pakai shortcut. Untuk nge-save kalau nggak terbiasa menggunakan shortcut, saya bisa nyalakan Ctrl S, dan ya klik ini, klik save ini, atau save as kalau misalnya kita mau kemana gitu kan nge-save-nya. Terus hasil analisis kita ini juga bisa langsung diekspor. Misalnya sini, export result, terus saya masukkan di saring JSP, tapi dia ekspornya hanya berupa HTML. Artinya dia hanya untuk saat ini masih berupa HTML, artinya bisa di copy langsung ke website gitu. Terus untuk datanya juga bisa diekspor nanti untuk extensionnya CSV, TXT, dan TSV. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang ini misalnya kita nggak memerlukan semua tabel hasil analisis ya di copy aja sesuai kebutuhan. Oke, untuk analisis item udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke t-test ini. Nah, ini saya udah buat data, dan sekali lagi ini datanya fiktif ya. Ada jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status pernikahan. Ini tadi saya bikinnya sebelum dan sesudah adanya pembatasan maksimal di kampus. Ada PWB, terus ada kepribadian Big Five, terus juga ada kesiapan terhadap ujian, kecemasan terhadap ujian, dan skor ujian. Ini untuk nanti analisis beda, t-test, dan korelasi. Pertama, t-test. Jadi bagi teman-teman yang mungkin yang belum tahu ya, t-test itu untuk menguji perbedaan, baik itu perbedaan antara dua hal, atau perbedaan pre-test, post-test, atau yang eksperimen misalnya kan menggunakan pre-test, post-test. Saya akan mendemonstrasikan untuk yang paired sample t-test. Paired sample t-test ini kita membedakan perubahan, misalnya dari sebelum dilakukan perlakuan atau setelah dan sesudah diberikan perlakuan pada satu kelompok yang sama. Pada contoh ini saya akan melihat perbedaan sebelum dan sesudah. Mungkin saya tulis saja ya, kira-kira misalnya saya tulis pertanyaan, soalnya kita bisa menambahkan catatan juga misalnya saya itu pertanyaannya
penelitian apakah tadi saya bikinnya produktivitas. Nah, kira-kira pertanyaan penelitiannya seperti itu. Jadi kan ini satu kelompok, cuman dosen kelompoknya, terus dilihat dari sebelum dan sesudah diberlakukannya kegiatan maksimal, dilihat produktivitasnya. Kira-kira seperti itu saya bikinnya. Silakan langsung dipindahkan saja variabelnya ini ke sini. Maka dia langsung muncul hasilnya. Jadi kan kalau nilainya di bawah 0,05, psikologi kan biasanya menggunakan 0,05, maka ini artinya ada perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita juga bisa memunculkan statistik lainnya seperti location parameter. Setelah diklik maka dia akan muncul perbedaan rata-rata dan perbedaan standar errornya. Terus kalau kita klik yang deskriptif ini, dia akan muncul deskripsi statistik dari skor produktivitas sebelum dan sesudah. Jadi kan N-nya ya sama sih 500. Terus tapi ini kan dilihat dari rata-ratanya ini, standar deviasinya dan standar errornya. Kemudian juga kita bisa melihat effect size, artinya seberapa besar sih perbedaannya itu. Kalau melihat nilai P ini kan kita cuma tahu ada perbedaan gitu kan. Tapi untuk mengetahui seberapa besar perbedaannya kita bisa melihat nilai cohens D-nya ini. Semakin mendekati 0 maka dia semakin kecil perbedaannya. Karena ini udah menurut saya ini udah jauh dari 0, karena udah 1 gitu ya. Biasanya cohens D ini ada yang sampai 0,2, 0,1, ini 1. Jadi ini perbedaannya udah besar. Karena kan bisa kita lihat dari minnya ini juga. Kan yang sebelum itu skornya 14, kalau sesudah itu 21. Kemudian minus ini artinya apa? Artinya kan sebelum dan sesudah itu, mohon maaf kebalik. Sudah dan sebelum itu dikurangin maka akan jadi minus. Ya, yang mana artinya skor yang lebih tinggi itu adalah skor produktivitas yang sesudah diberlakukan. Kemudian kita juga bisa menampilkan plots-nya. Nah, plotnya seperti ini. Ini bisa langsung di-copy ke Word dan udah sesuai dengan format APE. Format APE memang seperti ini, tapi nanti untuk namanya ini nanti disesuaikan aja, diganti di variabelnya tadi. Kemudian di sini ada juga asumsi. Nah, ini asumsi ini kan sebetulnya ada dua pendekatan gitu. Uji asumsi itu apakah itu hanya berupa asumsi atau menjadi persyaratan gitu di dalam analisis data. Kalau itu menjadi persyaratan, maka ketika asumsi itu tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan analisis non-parametrik. Di sini kan kalau untuk yang paired sample t-test non-parametriknya adalah Wilson signet rank. Itu untuk yang non-parametrik. Tapi asumsi cek itu juga bisa hanya menjadi sebuah asumsi, artinya ya kita mengasumsikan bahwa untuk contoh ini kan datanya udah normal gitu, terus mungkin nanti yang lain datanya juga sudah homogen. Itu biasanya salah satu menentukan itu sebagai asumsi dilihat dari
subjeknya, dari jumlah subjeknya. Kalau menurut saya, kalau sudah di atas 300 jumlah subjeknya, maka itu menjadi asumsi, artinya nggak jadi menjadi syarat. Artinya kita nggak perlu melakukan uji asumsi. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman kan datanya sedikit, jumlah subjeknya sedikit kan bisa dicek ini. Maka dia akan memunculkan asumsi kenormalan data atau uji normalitas. Kalau melihat di sini kan nilai P-nya ini dia di bawah 0,05. Data yang normal itu nilai signifikannya itu di atas 0,05. Jadi kalau misalnya ya ini jadi misalnya ini asumsinya ini menjadi syarat, maka kita harus menggunakan yang non parametrik. Ya silahkan langsung diklik aja yang ini, Saxon. Maka dia akan langsung muncul hasilnya. Nilainya berapa, terus nilai signifikannya berapa, terus efek size-nya berapa, seperti itu. Itu untuk yang analisis varied sample t-test. Selanjutnya independent sample t-test. Jadi independent sample t-test ini kita pengen mengetahui perbedaan suatu variabel dilihat dari dua kelompok yang berbeda. Contohnya seperti ini, saya akan melihat perbedaan PWB, psychological well-being, ditinjau dari jenis kelamin. Ingat sekali lagi ini datanya hanya fiktif. Mungkin kalau harusnya nggak seperti itu mas, hasilnya ya wajar, ini karena datanya fiktif gitu ya. Nah, lama ini melihat hasilnya kan ini jelas. Nilai P, nilai signifikannya di atas 0,05, artinya ada perbedaan psychological well-being antara laki-laki dan perempuan. Sama seperti yang sebelumnya, kita juga bisa checklist location parameter, effect size, deskripsinya, plots-nya, asumsinya, bisa kita tambah.
Mohon maaf, sepertinya ada gangguan dari Google Meet-nya sendiri. Kita menunggu Mas Julaibib nyari join lagi ya. Terima kasih. Pemateri aman. Kita menunggu Mas Julaibibnya sebentar ya teman-teman. Terima kasih. Halo? Oh, mohon maaf, sepertinya ada gangguan tadi. Tadi sampai mana ya? Tadi dites bukan ya? Dites di awal-awal atau Mungkin bisa sambil share screen dulu aja, Mas. oke?
Apakah udah muncul? Uh, Belum. Loading berarti. Oke, ini muncul. Udah. Tadi sampai mana ya kira-kira? Halo? Halo? Baru sampai mau melihat perbedaan psychological well-being dari jenis kelamin. Oh, jenis kelamin. Lumayan jauh berarti. Oke. Untuk yang ini udah berarti ya, yang psychological well-being dari jenis kelamin. Mungkin bisa ini aja sih, diulangi sedikit lagi aja. Oke, jadi untuk yang ini independent sample t-test itu untuk menganalisis beda antara untuk menganalisis satu variabel dilihat dari dua kelompok yang berbeda. Seperti ini contohnya saya akan menganalisis perbedaan psychological well-being dilihat dari jenis kelamin. Untuk yang pilihan-pilihan yang lainnya, silakan diklik location parameter, effect size-nya, deskripsinya, plots-nya, dan asumsinya kalau asumsinya memang diperlukan. Gitu. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya itu 0,3, artinya nggak ada perbedaan psychological well-being antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita kalau sudah nggak ada perbedaan, kita nggak perlu melihat cohens D-nya ini. Cohens D ini kan efek size-nya, ini nggak perlu dilihat. Melihat yang P-nya ini. Kemudian kalau ditanya lebih tinggi yang mana gitu, nah, dilihat main difference-nya. Kalau dia positif, artinya lebih tinggi yang satu itu di sini laki-laki ya. Oh ya, bisa langsung lihat di sini. Lebih tinggi dilihat minnya ini lebih tinggi yang laki-laki ya, berarti lebih tinggi sedikit gitu kan. Karena sedikit makanya dia nggak ada beda. Lebih tinggi sedikit dibandingkan perempuan. Dan untuk plots-nya seperti ini. Kemudian sini juga ada analisis independent t-test yang non parametrik. Ada yang Welch, ada yang Mann-Whitney. Ini kan misalnya kalau asumsinya nggak terpenuhi, bisa menggunakan yang non parametrik, atau misalnya datanya itu bukan interval atau ordinal gitu, atau datanya berupa nominal, harus menggunakan yang non parametrik. Kalau diklik ya dia langsung muncul nanti di sini di outputnya ini. Yang ini udah untuk menggunakan yang Wells juga nggak ada perbedaan, untuk yang Mann-Whitney juga nggak ada perbedaan. Itu untuk yang independent sample t-test. Saya save. Kemudian ANOVA. ANOVA ini uji beda, tapi kelompoknya itu lebih dari 2, jadi minimal 3 gitu. Dalam kasus ini, dalam demonstrasi ini sama, untuk variabel yang ingin dilihat bedanya itu adalah psychological well-being, masukkan ke kolom dependent variable. Kemudian untuk kelompoknya itu masukkan ke fixed factors. Di sini saya masukkan status pernikahan. Nah, kemudian untuk outputnya ya silakan dilihat. Di sini kan ada beda karena nilai P-nya atau nilai signifikansinya di bawah 0,01. Kemudian untuk pilihan-pilihan lainnya kita juga bisa memunculkan deskriptif statistiknya. Silahkan diklik. Ada estimates of effect size,
Silahkan diklik. Terus ini perbedaannya apa antara n kuadrat, partial n kuadrat, dan omega kuadrat. Ini ada di bukunya, nanti saya share. Kemudian model nggak usah ini biasanya. Terus asumsi ini ya sama asumsi. Silahkan kalau mau diklik. Terus post hoc test. Post hoc test ini kita ingin melakukan analisis lanjutan. Jadi misalnya ini udah ada perbedaan gitu. Ini kan perbedaannya secara keseluruhan. Tapi misalnya kalau satu-satu gimana? Misalnya saya pengen melihat di sini kan jenis status pernikahannya kan ada 5, belum menikah, cerai hidup, cerai mati, kohabitasi, dan menikah. Ini berbeda secara keseluruhan gitu. Tapi kalau saya pengen melihat satu-satu, ya silahkan diklik yang post hoc testnya ini, status pernikahan, dipindah ke kolom yang sebelah kanan. Dan biasanya yang dipakai itu yang correctionnya ini yang 2K. Kemudian juga ini bisa diklik displaynya ini, flag significant comparison. Jadi nanti akan muncul tanda kalau dia itu signifikan atau enggak gitu. Terus ini juga ada plotnya, kita bisa menampilkan plotnya. Silakan dipindahkan ke yang horizontal axis ini. Dia bisa ditampilkan display error bar-nya dengan confidence interval 95%. Terus ada yang marginal mean. Kalau saya rasa untuk demonstrasi ini belum perlu. Ada sample main effect, saya rasa ini juga belum perlu. Ini kalau nggak salah untuk yang ANOVA 2x2 kalau nggak salah, atau 2x3, saya lupa. Kemudian ini ada juga analisis non parametrik lainnya, yaitu Kruskal-Wallis. Bedanya apa Kruskal-Wallis sama, bukan, ini untuk non parametrik yang ANOVA, yaitu Kruskal-Wallis. Saya lupa tadi yang bandwidthnya itu yang untuk independen. Oke, sekarang kita lihat outputnya. Jadi udah saya jelaskan bahwa ada perbedaan. Terus deskripsi statistiknya untuk yang belum menikah, nilai rata-ratanya 53,8, nilai standar deviasinya 4,27, dan jumlahnya itu ada 102, dan selanjutnya. Kemudian ini ada plotsnya. Ini plotsnya bisa diperbesar, artinya biar tulisannya ini bisa dibaca dengan jelas. Ini diklik yang tanda apa ini namanya, di pojok kanan bawahnya ini, diklik, klik kanan, terus di drag. Mohon menunggu, masih loading. Nah, kelihatan. Untuk yang belum menikah, nilai min-nya dia posisinya di sini. Untuk yang menikah di sini, untuk yang cerai hidup di sini kan. Terus yang paling tinggi itu yang kohabitasi. Kemudian ini untuk asumsinya, karena ini tadi kan N-nya udah banyak, adanya jumlah subjeknya sudah 500, maka asumsi itu hanya sekedar sebagai asumsi, bukan sebagai sebuah syarat. Nah, kemudian ini untuk yang post hoc test, artinya analisis lanjutan. Kita pengen mengetahui satu persatu gitu, apakah ada beda atau enggak gitu. Sini kan dilihat belum menikah dengan yang sudah menikah, ada perbedaan. Dilihat dari P2K-nya ini. Ini kan nilai signifikansi dari 2K. Ini kan di bawah 0,05. Tadi kan kita klik yang kita klik yang flag significant comparison-nya, maka dia akan muncul bintang-bintang seperti ini. Jadi yang tidak ada bintangnya artinya dia tidak ada perbedaan. Seperti ini kan contohnya yang belum menikah dengan yang cerai mati. Kemudian mungkin ditanya, lebih tinggi yang mana antara yang misalnya menikah dengan yang kohabitasi gitu. Nah, dilihat aja nilai mean difference-nya. Kalau dia positif berarti lebih tinggi yang kolom sebelah kiri. Kalau dia negatif berarti dia lebih tinggi yang kolom sebelah kanan. Ini kan contohnya untuk yang menikah dengan kohabitasi, nilai mean difference-nya negatif. Artinya lebih tinggi nilai psychological well-being yang kohabitasi, seperti itu. Kalau ini kan kalau yang menikah dengan yang cerai hidup, lebih tinggi yang menikah gitu. Kan ini soalnya nilainya positif.
Untuk ANOVA saya rasa udah seperti itu. Kemudian MANOVA ini yang terakhir dari TITES. MANOVA ini untuk analisis beda, kelompoknya lebih dari 2 juga, artinya minimal 3, sedangkan variabel yang dilihat perbedaannya itu lebih dari 1, artinya 2, 3, dan selanjutnya gitu kan. Pada contoh ini saya akan melihat perbedaan kepribadiannya ada 5, yang dari Big Five, ada neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, conscientiousness. Ini dimasukkan di dependent variables. Kemudian kelompoknya itu saya melihat dari kelompok mereka pendidikan terakhir. Di sini kan saya membuat pendidikan terakhirnya itu ada 5. Pendidikan terakhirnya ada 5, ada SD, SMP, SMA, sarjana, dan magister. Untuk model nggak usah diklik, terus diklik yang additional inputs. Biasanya yang digunakan itu Hotelling Lowly, bukan yang pilih biasanya, tapi ini kan sesuai karakteristik atau sesuai kriteria. Silakan menggunakan sesuai kriteria datanya. Bisa juga ditampilkan ANOVA tablesnya, dan juga bisa ini ada asumsi ceknya. Oke. Masih loading, mohon tunggu. Saya mau minum sebentar. Jadi biasanya kalau di MANOVA ini ada, kalau hipotesis penelitiannya, setahu saya itu ada 2, ada hipotesis mayor dan ada hipotesis minor. Untuk hipotesis mayor artinya dia simultan secara keseluruhan gitu. Jadi ini kan apakah ada perbedaan kepribadian yang dilihat dari 5 jenis kepribadian tadi ditinjau dari pendidikan terakhir. Secara keseluruhan dia nggak ada perbedaan. Sini kan dilihat dari nilai P yang pendidikan terakhir itu nilainya 0,4, nilai signifikannya artinya di atas 0,05, artinya secara keseluruhan tidak ada perbedaan. Kemudian kita bisa lihat satu-satu yang di bagian ANOVA-nya ini. Untuk yang kepribadian neuroticism juga tidak ada perbedaan karena nilai P-nya di atas 0,5. Untuk extraversion sama di atas 0,5. Untuk yang kepribadian openness sama juga, tidak ada perbedaan di atas 0,5, 0,05. Untuk agreeableness juga nggak ada perbedaan karena di atas 0,05, dan untuk conscientiousness juga nggak ada perbedaan. Jadi ya kelimanya secara satu-satu gitu ya, hipotesis minornya juga nggak ada perbedaan. Karena kadang biasanya meskipun di hipotesis mayornya tidak ada perbedaan, terkadang di hipotesis minornya itu juga ada perbedaan, tergantung data. Seperti itu. Ini untuk asumsinya. Secara homogen kan, secara uji homogenitas ini datanya udah homogen, tapi secara normalitas datanya dianggap tidak normal. Tapi kan balik lagi ke asumsi tadi, bahwa uji asumsi itu bisa hanya sebagai asumsi atau menjadi sebuah syarat. Seperti itu. Ini untuk yang dites. Dulu. Kemudian korelasi. Untuk korelasi atau uji hubungan itu dilihat, kita melakukan analisisnya dari regresi ini. Regression, diklik, terus klik yang correlation. Nah, kita pengen mengkorelasi apa? Ya, misalnya sini saya udah ada menyiapkan apakah kesiapan dalam menghadapi ujian berkorelasi dengan hasil ujian gitu kan. Silakan dipilih aja, terus dipindahkan ke yang sebelah kanan nih, kolom sebelah kanan. Kemudian di pilihannya ini kan untuk yang sample correlation coefficient ini ada yang
dan juga ada yang hipotesis dua tail atau dua ekor, itu biasanya yang correlate aja. Kalau misalnya kita menggunakan satu ekor, apakah kita udah berhipotesis berkorelasi secara positif, atau kita berhipotesis berkorelasi secara negatif, maka kita menggunakan one tail. Nanti silakan ini diklik, dipilih gitu kan. Kalau ini kan kita yang correlate aja. Kemudian ini juga bisa ditampilkan tanda bahwa dia itu ada berkorelasi atau enggak. Ini mungkin nanti kalau yang kita menguji korelasi atau korelasi yang variabelnya yang banyak gitu ya, ini diklik aja. Kemudian ini juga untuk menampilkan nilai n-nya berapa. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk di outputnya ini. Ini secara bacanya kesiapan berkorelasi dengan hasil ujian. Dilihat dari nilai P-nya ini di bawah 0,05 dengan nilai R-nya itu 0,39. Jadi ya artinya kalau kita interpretasikan sebetulnya kurang pas ya kalau menginterpretasikan korelasi, soalnya korelasi ini masih sifatnya asosiatif, artinya kita belum tahu yang mana independen, yang mana dependen. Ya kita cuma bisa sampai ada korelasi dengan nilai korelasinya 0,39 gitu. Kemudian ini tampilannya ini juga bisa diubah, misalnya kalau kita rada susah gitu ya membaca tabel yang seperti ini bisa diklik yang display pairwise-nya ini. Maka dia akan langsung kayak gini. Kemudian kita juga bisa menampilkan scatter plots atau plots-nya. Nah, kemudian ini juga ada asumsinya. Kemudian ini juga ada option untuk menghilangkan data yang missing. Untuk scattersnya seperti ini. Nah, ini kan terlihat jelas bahwa memang nilai secara garis lurus dan itu nilainya positif karena dia menanjak naik. Kalau menanjak turun itu biasanya negatif nilai N-nya. Atau juga bisa kita menambahkan kecemasan, kita tambahkan ke sini. Nantinya kita melakukan 2 kali korelasi sebetulnya, atau 3 kali. Apakah kesiapan terhadap ujian berkorelasi dengan kecemasan terhadap ujian? Apakah kesiapan menghadapi ujian berkorelasi dengan skor hasil ujian? Apakah kecemasan berkorelasi dengan skor ujian? Ini masih loading. Sembari menunggu, saya minum dulu. Nah, ini hasilnya. Dia, semuanya berkorelasi di bawah 0,05 nilai P-nya, probability value atau nilai signifikansinya. Dan ini untuk plotnya. Ini bisa langsung di copy. Itu untuk yang korelasi. Kemudian regresi. Masuk yang regresi. Nah, ini datanya udah saya siapkan. Jadi untuk yang regresi ini ada EPK 3, artinya EPK semester 3. Kemudian ada nilai nilai rata-rata matematika waktu di SMA, terus nilai rata-rata bahasa Inggris waktu di SMA, dan juga ada nilai penalaran dia. Oke. Regresi bisa mengklik yang regresi, terus yang untuk linear regression. Kalau untuk yang logistic regression ini biasanya ketika variabel dependennya itu berbentuk nominal. Tapi ini karena semuanya berbentuk interval, maka kita menggunakan yang linear regression. Untuk ini, tapi untuk demonstrasi ini saya cuma menjelaskan sedikit tentang linear regression. Jadi misalnya hipotesisnya nilai rata-rata matematika mampu memprediksi EPK
pada semester 3 gitu ya. Ya, nanti untuk IPK masukkan di dependent variable, untuk yang matematika masukkan di covariance. Ini untuk modelnya ini belum perlu. Ini ada pilihan-pilihan statistiknya, ada confidence interval, covariance matrix, dan sebagainya. Ini sesuai kebutuhan sebetulnya. Method specification ini tidak perlu diubah, dan plots-nya kita juga pengen menampilkan plot yang seperti apa. Oke, untuk hasilnya ya sama seperti di SPSS biasanya, tapi sedikit perbedaan di sini tertulis H0 dan H1. Tapi kita lihat yang H1-nya. Ini terlihat bahwa matematika secara mampu memprediksi sebesar 19,1% kalau seperti ini. Tapi mungkin nanti kalau diubah variabelnya bisa jadi nanti kalimatnya menjadi mampu mempengaruhi atau berperan sebesar berapa persen gitu. Kalau ini kan matematika mampu memprediksi nilai IPK sebesar 19,1%. Karena dilihat yang di bagian ANOVA-nya ini, ya bisa dulu. Ini signifikan nilai P-nya. Artinya nilai matematika itu mampu memprediksi nilai IPK. Nilai apa sekolah? Nilai IPK. Kemudian koefisien. Koefisien ini biasanya digunakan untuk menghitung, ya memprediksi misalnya satu kenaikan angka di nilai matematika kira-kira diprediksi kenaikan nilai IPK-nya berapa. Itu kan ada nilai koefisiennya, di mana itu kan rumusnya itu Y sama dengan B ditambah X gitu kan. Untuk itu saya nggak panjang lebar menjelaskan di sini, saya cuma menjelaskan arti dari outputnya ini. Jadi ya kalau ini kan untuk yang regresi, ini kan namanya regresi linear sederhana, artinya cuma ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi kan ya gampang aja lihat ANOVA, nilai P-nya ada pengaruh karena dia di bawah 0,05. Terus dilihat nilai koefisiennya, artinya matematika ini mampu memprediksi nilai PK. Kemudian kita tambahkan nilai bahasa Inggris misalnya. Kalau ditambahkan, artinya kan ada dua variabel independen, ini namanya berubah menjadi regresi linear berganda. Jadi kan regresi linear berganda itu di mana variabel independennya itu lebih dari satu, 2, 3, 4 dan selanjutnya gitu kan. Untuk analisisnya saya rasa sama. Lihat dari P-nya di tabel ANOVA ini, dilihat nilai signifikansinya itu di bawah 0,05. Tapi di sini ada yang menarik. Secara umum matematika itu mampu memprediksi, tapi bahasa Inggris tidak mampu memprediksi karena nilainya ini kan di atas 0,05. Tapi biasanya kita jarang sih menggunakan bagian koefisien ini. Biasanya ini kalau kita biasanya cuma sebagai dituliskan aja gitu nilainya apa, nilainya berapa gitu. Tapi ini lebih sering diimplementasikan pada anak biasanya. Kemudian yang unstandardized-nya ini adalah nilai betanya. Jangan kalau di laporan itu B kan. Kayak kalau mau 3 variabel ya juga bisa ditambahkan aja sini ke kolom covariance, nanti akan muncul. Karena hanya matematika yang mampu memprediksi, tapi ketiganya ini memiliki pengaruh, artinya memiliki peran gitu terhadap nilai IPK, tapi hanya dalam urusan prediksi hanya matematika yang bisa memprediksi nilai IPK seperti itu.
Saya rasa, oh ya ini masih ada satu. Biasanya kalau variabel independennya itu 2 atau 3 itu biasanya harus dicek juga kolinearitas. Artinya bahwa variabel independen itu tidak berkorelasi secara kuat gitu mas. Masalahnya kalau dia berkorelasi secara kuat sebetulnya sama aja kita melakukan analisis linier sederhana meskipun di sana ada 2 variabel karena kan variabel independennya itu berkorelasi dengan tinggi gitu. Ini diklik aja. Terus dilihat yang dinilai VIF di tabel koefisiennya ini. Nah, ini ada beberapa pendapat sih, ada yang mengatakan cut off-nya 3, ada yang mengatakan cut off-nya 2. Tapi kalau untuk di buku JSP itu dia mengatakan 2. Jadi kalau nilai VIF-nya ini di bawah 2, artinya dia tidak terjadi korelasi, tidak terjadi kolinearitas antara variabel independen seperti itu. Tapi misalnya kalau ternyata di atas 2, maka itu ada kolinearitas di antara 2, maka ada kolinearitas di variabel tersebut. Jadi artinya meskipun variabel tersebut tidak diikut sertakan di dalam analisis, maka dia tidak akan mengubah secara besar gitu hasil analisisnya, karena dianggap sudah diwakilkan oleh variabel lainnya. Seperti itu. Saya rasa itu, mungkin nanti kalau ada yang kelupaan bisa ditanyakan. Selanjutnya saya lanjutkan ini. Tadi kan saya jelaskan bahwa ada yang frekuentis, ada yang Bayesian. Untuk yang frekuentis, salah satu contohnya yang saya demonstrasikan tadi. Untuk yang Bayesian ini mungkin bagi teman-teman yang tertarik gitu kan. Sini ada video di YouTube. Judulnya kan Theorem Practice of Bayesian Inference Using GSP. Terus untuk buku-buku, e-book dan data tadi saya upload ke sini, nanti bisa kalau teman-teman mau mendownloadnya. Saya rasa demikian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Mas Julaibib materinya. Semoga teman-teman dapat beberapa hal lah yang mungkin berguna buat di masa depan nanti ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya mau memberitahu bahwa setelah sesi tanya jawab nanti ada sesi virtual photoshoot, karena sekarang lagi zamannya virtual photoshoot, dan setelah itu pengumuman tentang peserta yang mendapatkan hadiah dari Beautyria. Pertanyaan yang pertama itu pada bagian CFA ada perintah untuk mengklik beberapa faktor. Nah, jumlah faktor itu didapat dari teori atau dari mana, Mas? Lalu kalau kita ingin mengeksplorasi faktor baru, apakah jumlah faktor itu kita yang menentukan atau seperti apa? Terima kasih, mungkin bisa dijawab dulu. Kepada Mas Julaibib. Oh ya, mohon maaf, saya kira udah bisa ngomong. Baiklah. Untuk exploratory faktor analisis, bukan, tadi konfirmatory ya. Konfirmatory itu jumlah faktornya itu kalau teorinya sudah kuat, kita bisa menggunakan teori yang itu. Contohnya dulu kan saya skripsi, saya dulu kan mengadaptasi alat ukur, saya sampai pada analisis faktor konfirmatory itu saya tidak menggunakan exploratory, tapi langsung menggunakan konfirmatory faktor analisis karena teorinya sudah kuat gitu. Jadi kan sudah ada jumlah faktor yang langsung bisa kita analisis. Terus untuk yang exploratory faktor analisis itu biasanya sering kita gunakan ketika ketika kita membuat sebuah skala baru gitu, yang bisa saja ketika meskipun kita
menetapkan bahwa item itu berada di variabel di aspek atau di faktor A gitu, tapi bisa jadi setelah kita analisis dia malah jadi ke faktor B seperti itu kan. Jadi untuk exploratory ya berdasarkan hasil analisis exploratory itu tadi. Saya rasa mungkin seperti itu, masih kurang jelas atau gimana? Bagaimana Mbak Dahlia? Boleh langsung ngomong gini nggak? Boleh, silakan. Ya, ini kayaknya Mas Jul pernah tahu deh pertanyaan ini, pernah aku tanyakan dulu. Jadi misalkan aku nih mau nyari analisis faktor untuk generasi Z, apakah dia terkait dengan preferensi dia untuk bekerja sendiri atau ikut orang. Nah, misalnya kalau yang aku mau eksplorasi faktor-faktor kenapa generasi Z itu lebih mau untuk ikut orang kerjanya, bukan kerja sendiri. Itu kan ada banyak faktor tuh, dan apa namanya, mungkin itu teorinya baru atau aku belum menemukan teori yang kuat. Nah, berarti kan aku itu kayak eksplorasi faktor-faktor baru. Nah, ketika aku pakai EFA, apakah aku juga butuh konfirmatori? Dan kalau aku butuh konfirmatori, itu aku menentukan jumlah faktornya yang seperti tadi dijelaskan itu, berapa jumlah faktor yang harus aku kasih itu, gimana cara aku nentuinnya? Untuk menentukan jumlah faktornya berdasarkan hasil eksploratory. Jadi nanti berdasarkan hasil eksploratory itu tadi kebetulan kan cuma terbentuk satu faktor, tapi seringkali ketika kita menganalisis menggunakan exploratory itu terbentuk beberapa faktor, bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan. Dia mengelompokkan itemnya sesuai dengan faktornya seperti itu. Jadi berdasarkan hasil exploratory ketika kita pengen melakukan confirmatory, dan untuk nama faktornya itu terserah kamu sendiri nantinya mau menamakan nama faktornya itu apa, tapi melihat dari item-itemnya itu. Jadi juga ada analisis kualitatifnya lah sedikit di dalam analisis eksploratory itu. Berarti waktu konfirmatori itu aku jumlahnya bisa menentukan sendiri berdasarkan ya terserah aku waktu mengelompokkan apa faktor-faktor itu gitu. Konfirmatori itu kan lanjutan dari eksploratory. Jadi ya, berdasarkan hasil dari eksploratory, misalnya terbentuk 5 faktor gitu ya. Jadi ya nanti di konfirmatori kita menjadikannya 5 faktor. Oh, berarti ketika kalau misalnya aku eksploratory, aku enggak harus berpacu pada nyari-nyari teori gitu, enggak kan, untuk menentukan jumlah faktornya. Kan eksploratory gitu. Biasanya nggak perlu. Yang perlu dengan teori itu yang konfirmatori. Oh, gitu. Tapi kalau dari eksploratory aku bawa konfirmatori, pasti konfirmatori ini aku pakai teori, jumlah faktornya pakai teori atau pakai dari hasil eksploratory itu ada jumlah berapa faktor? Itu biasanya berdasarkan hasil eksploratory. Oke. Jadi nanti itu kan jadi temuan baru. Oh gitu. Mungkin kan teori aslinya kan di luar, di barat gitu. Tapi ketika dilakukan di Indonesia ada perbedaannya, kan itu menjadi temuan baru. Oh ya. Kan Oke, Mas karena Jul. ada perbedaan budaya, salah satu faktornya kan. Oke, gitu. Makasih Mas Jul. Oke, sami-sami. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Widiantoro. Saat kita melakukan CFA, ada beberapa parameter yang dijadikan tolak ukur apakah data kita fit dengan teori atau tidak. Nah, sering ditemukan bahwa parameter itu ada yang fit, ada yang tidak. Jadi misalnya NFI-nya fit nih, tapi ternyata chi-square-nya tidak fit. Nah, mana yang lebih kuat pengaruhnya untuk menentukan model yang kita ajukan itu fit atau tidak? Terima kasih. Jadi untuk di fit konfirmatori itu pertama kali yang kita lihat itu nilai chi-square-nya. Kalau chi-square-nya sudah fit, itu kita nggak perlu lagi melihat parameter-parameter lainnya. Pertama itu. Tapi ketika yang chi-square-nya tidak fit, maka kita harus melihat parameter-parameter lainnya.
parameter lainnya itu biasanya yang paling kuat itu GFI, itu paling kuat pertama, kemudian CFI, dan selanjutnya itu enggak, ya menurut saya kurang lebih sih kalau melihat kekuatannya. Jadi yang dilihat itu GFI-nya, apakah GFI-nya udah sesuai belum dengan standarnya. Itu kan ada di bukunya itu berapa nilai GFI yang diterima, berapa yang ditolak. Tapi sebetulnya parameter-parameter itu tergantung peneliti sih, dan juga tergantung karakteristik itemnya. Soalnya kan parameternya itu banyak kan, dan saya sendiri juga nggak hafal sebetulnya maksudnya GFI itu apa, TLI itu apa, CFI itu apa, MFI, NNFI itu apa. Tapi itu nanti bisa dibaca sendiri, ada bukunya. Itu untuk kondisi seperti apa gitu digunakan, untuk TLI kondisi seperti apa, untuk NFI seperti apa. Tapi kalau di psikologi untuk alat ukur biasanya kita menggunakan GFI, CFI, TLI, NFI, dan LMSEA, dan SRNR. Ya, itu. Bagaimana Mas Widiantoro? Mungkin masih mau nanya lagi. Pas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Dewi. Bagaimana cara menentukan cut-off di faktor analisis? Maksudnya menentukan cut-off ini apakah terkait teknis atau terkait standar? Mungkin Mbak Dewi bisa langsung nanya aja, biar nggak salah tanya. Oh, standar. Untuk standarnya itu sebenarnya sama kayak cut-off daya beda ya. Standarnya itu kan 0,3 untuk daya beda. Kalau untuk muatan faktor itu 0,4 standarnya. Bisa kita turunkan maksimal itu sampai 0,3. Jadi kalau sudah di bawah 0,3 ya udah nggak, berarti ya emang item yang nggak bagus gitu kan. Untuk standarnya kalau menentukan sesuai standar ya dengan standar yang udah ada, kita nggak bisa membuat standar sendiri gitu. Begitu Mbak Dewi? Oke, lanjut ke pertanyaan Mbak Dewi yang kedua, yaitu besarnya korelasi antar variabel independen sebaiknya berapa? Lalu untuk uji asumsi multikolinearitas, apakah ada tanda atau fitur-fitur tertentu di JASP jika terjadi multikolinearitas? Yang pertama tadi apa? Korelasi antara variabel independen sebaiknya berapa? Oh, besarnya korelasi. Untuk yang itu tadi ya, yang kolineritas ya. Untuk pertama, untuk pertanyaan yang keduanya itu tidak di JSP sampai saat ini saya belum menemukan tanda-tandanya apakah itu variabelnya itu kolinialitas atau enggak gitu kan. Terus untuk besarannya itu ya 2, dilihat dari VIF-nya tadi. Ketika nilainya itu di atas 2 atau sama dengan 2, maka dia sudah terjadi multikolinearitas. Jadi ya artinya variabel itu kalaupun nggak diikutsertakan dalam analisis, maka juga nggak bermasalah gitu, juga nggak berpengaruh terhadap data lainnya. Artinya kan variabel itu dianggap sama gitu dengan variabel yang lain. Saya nangkapnya seperti itu sih pertanyaannya. Gimana Mbak Dewi? Oke, sip. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nadia. Apakah JASP bisa untuk menganalisis
regresi yang lebih kompleks seperti moderated mediation pada proses di SPSS. Untuk moderasi untuk analisis regresi menggunakan moderator dan mediasi bisa sebetulnya. Tapi karena saya belum terlalu memahami dengan komprehensif, jadi saya belum berani untuk mendemonstrasikannya. Tapi bisa dipelajari, nanti kalau mau kita diskusi bareng gitu kan. Tapi bisa. Tapi kalau penggabungan antara moderated, setahu saya belum bisa, cuma bisa satu aja, ya mau moderasi, mau mediasi atau mau moderator gitu kan, bisa digabung keduanya, seperti itu. Kalau pengen menggabungkannya itu nanti bisa menggunakan M+ atau Listrel, itu lebih kompleks gitu. Seperti itu, Mbak Nadia. Terima kasih. Mungkin Nadia masih mau nanya lagi? Oke, cukup ya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya lagi? Waktunya masih ada, kalau mau nanya bisa banget. Siapa tahu dapat hadiah. Mungkin kalau buat saat ini belum ada yang mau nanya ya, tapi nanti kalau teman-teman misalnya setelah forum ini kepikiran sesuatu nih mau nanya, mungkin bisa langsung nanya-nanya ke Mas Julaibib, boleh ya lewat email UGM. Monggo. Kalau yang udah ada nomor saya langsung chat aja. Boleh di chat, boleh lewat email. Nanti kalau email UGM itu ketik Julaibib itu cuma ada satu akun, jadi nggak mungkin salah kirim. Ini beneran nggak ada yang mau nanya? Saya tunggu sampai 10. 1, Itu kayaknya ada deh. Ada? Emang ada yang mau nanya? Di chat itu. Oh iya, sorry. Apakah di dunia publikasi psikologi software JASP ini diakui atau bisa dipakai publikasi? Tentu bisa. Untuk di Indonesia memang belum terlalu booming sih JSP ini. Yang nggak tahu juga kenapa. Tapi untuk di luar-luar sudah ada beberapa, bahkan banyak publikasi yang menggunakan JSP di dalam software analisis datanya. Nanti bisa dicek di situsnya. Nanti bisa dicek di situsnya itu publikasi-publikasi apa aja yang sudah menggunakan JSP di dalam artikel jurnalnya, dan itu jurnalnya udah masuk internasional bereputasi. Sampun, Cid. Cukup. Nah, berarti teman-teman udah nggak perlu takut lagi kalau misalnya mau bikin publikasi dengan menggunakan JASP, karena sangat bisa dipakai untuk publikasi daripada menggunakan SPSS tapi bajakan dan ujung-ujungnya nanti malah nggak bisa publikasi. Begitu, Mas Jalaibib? Benar. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, ini ada yang bertanya, kenapa waktu mau install JASP di laptop itu tidak bisa? Mungkin kira-kira terkendala apa sih kalau nggak bisa install JASP? Itu dilihat laptopnya itu 64 bit atau 32 bit. Pertama itu yang dicek. Cara ngeceknya itu silahkan klik Windows R. Pakai itu kan, pakai OS Windows kan? Mbak Gema, Twitter, Sari? Enggak ada Sarinya. Halo? Halo? Mungkin share screen aja cara ngecek ini spek laptop. Oke. Pertama, saya skill. Udah kelihatan ya desktopnya?
Sip, sip. Jadi silakan klik Windows R, Windows, lambang Windows dan R. Silakan diketik DXDIAG, kemudian klik OK. Ini silakan diklik yes. Kalau muncul seperti itu, loading. Nah, di sini terlihat 64 bit. Kelihatan ya, 64 bit. Kalau yang 32 bit dia nanti tertulis 32 bit. Nah, kemudian kalau kita udah tahu jenis laptop kita itu apakah 64 bit atau 32 bit, kemudian ya kita untuk downloadnya menyesuaikan mentahannya itu. Contohnya seperti ini. Mohon maaf loading, banyak bandwidth. Klik download ini kan. Nah, kalau sejarah kita ngeklik yang ini, dia akan mendownload yang 64 bit. Tapi kalau laptop kita 32 bit, maka klik yang ini, 32 bit installer here. Yang ini di download. Nanti coba diinstal lagi, insya Allah udah bisa itu. Itu Mbak Moderator. Terima kasih. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin teman-teman bisa ini ngidupin video buat virtual photoshoot. Udah boleh ngidupin videonya. Yang motoin siapa? Ririn kan? Iya, nanti Ririn boleh kasih aba-aba ya. Yang nggak bisa hidupin video juga nggak apa-apa kok. Ririn kasih aba-aba ya, Ririn. Mau ini aja, nginfoin juga, ini kebetulan kan di record screen-nya. Jadi nanti kalau reportnya udah ada, bakalan dikirim lewat email mungkin, atau linknya nanti disebar lewat grup WA yang tadi. Sama lewat email juga. Sama nanti mungkin bisa sekalian linknya tadi dari Mas Julegib. Jangan salah link ya, Mas. Ririn, aba-abanya. Oke, udah siap? Oke. Enggak ya, boleh loh. Boleh. Monggo. Ini Dalian nggak muncul ya? Ya, Laila sama Mbak Titis memang nggak ngidupin video. Sama Mbak Jayanti juga. Nggak apa-apa, ada yang nggak ngidupin. Betul. Ini cuma 9 kan yang tampil? Bisa.
cara ngeset ke semua itu bisa nggak sih? Kalau nggak bisa, per page juga nggak apa-apa, Rin. Oke. Jul, kenapa ketawa-ketawa sih? Jul, yang ke semuanya. Aku cuma bisa yang 9. Jul. Deh. Terima kasih sudah ikut virtual photoshoot. Next, yang ditunggu-tunggu hadiah dari Beautyria. Jadi ada 2 penanya yang dipilih sendiri dari tim Beautyria untuk mendapat hadiah beruntung. Bentar ya, aku bakalan share. Dia udah ngirim nama peserta sama gift-nya apa. Bentar, aku share screen. Bentar. Oh, tidak muncul ya, udah. Kayak nggak muncul ya, udah aku iniin aja, aku bacain aja namanya. Yang pertama itu Mbak Dahlia, selamat buat Mbak Dahlia, kamu dapet lip scrub dari Beautyria. Terus yang kedua itu Mas Widiantoro, selamat dari Beautyria mendapat juicy herbal juice-nya dari Beautyria. Nanti buat syarat pengambilan hadiah itu bakalan dihubungi CP-nya langsung alias saya buat ngasih tahu syaratnya itu apa aja. Mungkin sekian acara kita hari ini, sharing session-nya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, kayak tadi trouble, ayam peliharaannya Mas Julaidit, terus tiba-tiba Google Meet-nya lockout sendiri, mohon dimaafkan. Terus kalau masih mau nanya-nanya lagi, masih bisa lewat emailnya Mas Julaidit, atau yang punya nomornya langsung chat aja, tapi tolong berhubungan dengan JASP. Jangan tema-tema yang lain gitu ya, bukan cinta-cintaan. Sekian acara sharing session kita hari ini. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Sudah boleh live. Bye. Bye-bye.
yang mau ngidupin mikrofon juga boleh. Terima kasih, bye-bye. Dadah semua. Terima kasih pengendali ayam. Potong tau ayamnya. Tolong ya, kalian nggak minta izin sama aku ke sana, nggak boleh.